bidadari. Bidadari belum selesai, pindah lagi ke Yaya Waloni. Belum lagi ke jin. Sebenarnya apa sih yang mau dibahas ini? Kasihan tuh domba-dombanya dilihat jadi pada bingung nih arahnya kemana ini. Aduh. Ini kan sedang ngobrol-ngobrol bukan khotbah. Khotbah tuh tadi udah 30 menit renungan. Nah, sekarang tinggal tanggapannya bagaimana gitu loh. Maksudnya tinggal tanggapan. Jadi tanggapan itu sesuai pertanyaan. Ada yang nanya Yahya Waloni, ada yang bidadari, kan begitu. Sekarang Aditya mau nanya apa? Atau mau menyampaikan apa? Gitu. Kalau orang nanya kan berarti orang udah tahu kan. Saya ini sebagai apa namanya? Kalau mau tanya Islam itu jangan tanya ke Pak Aceh, kan? Tanya ke saya seperti itu. Soalnya Pak Aceh ini meleset aja. Inilah yang membuat hancur apa NKRI ini. Nantilah saya yang bertanya kepada Pak Aditya. Makanya hukum Taurat Anda itu penista. Kita dulu, makanya 10 perintah hukum Taurat ini harus dijalankan. Tidak boleh dibatalkan. Pak Paulus ini sembarangan aja batalkan hukum Taurat ini. Siapa yang batalkan? Nggak ada yang batalkan sampai sekarang orang Kristen iman itu. Nanti Pak, 3 menit Pak. Gantian. 3 menit, mute dulu yang lain. Biar ngomong dulu, biarin. Jadi gini, Muhammad Kece itu Muhammad Kece Islamnya sudah sempurna. Karena rukun Islam itu 5-5-nya sudah dilaksanakan. Makanya banyak orang Kristen tanya tentang Islam ke Muhammad Kece. Karena Muhammad Kece Islamnya sudah sempurna. Begitu. Kalau Aditya kan belum punya naik haji. Jadi orang lain bingung mau nanya Aditya tentang haji. Pasti ngaco. Begitu loh. Jelasin ya. Ke Arab ini TKW aja TKI aja belakang. Pokoknya mau jalan apapun yang penting udah sempurna rukun Islam nomor 5 gitu aja. Jadi Islamnya sudah sempurna. Ya orang bertanya itu kepada yang sempurna. Kalau belum sempurna ditanya nanti ngaco kayak Yahya Waloni. Tahu apa-apa. Tapi kalau Pak Aceh belum sunat itu belum sempurna loh. Belum sempurna itu kalau belum sunat. Aditya sudah sempurna dia kancol. Dengerin. Yang belum sunat itu hanya untuk keturunan Israel. Belum sunat itu Muhammad bin Abdullah, tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad sunat. Nah, loh. Muhammad nggak pernah disunat. Perkat ini kena rahang kanan ini kena. Bagi perjanjian sunat Muhammad disunat. Jadi kalau umat Muslim sunat, Muhammad aja nggak pernah sunat. Aditya, kamu payah sih. Kalau mau naik haji jangan kancol. Jadi kayak gini. Saya akan angkat Maiwai, silakan Maiwai. Aditya udah banyakkan ngomong. Salam sadar, Maiwai. Salam sadar, Pak Aceh. Iya, Pak Aceh terima kasih. Ini kan iblis disesatkan oleh Allah ya. Ya Pak Aceh ya benar ya. Iya. Saya sih ada ambil sedikit mengenai bagaimana Allah menyesatkan iblis kan gitu Pak Aceh. Apa ada peristiwa nggak? Nah, kalau saya ambil tuh Pak Aceh boleh nggak? Saya ambil di Al-Baqarah 34 Pak. Ini kecerdikan Allah nih. Kalau biar saya yang jawab itu, Pak Aceh Anda punya kapasitas menjawab itu. Dipelencengkan dia. Sudah Aditya, Anda diam saja. Anda bodoh, tidak tahu apa-apa. Aditya belum selesai, belum sempurna Islamnya, jangan ditanya-tanya. Nanti kalau bahaya. Yang sudah sempurna aja. Kalau udah percaya Yesus udah sempurna tuh Islamnya tuh. Aditya udah sempurna, dia naik haji kancol. Itu bodoh dan tolol. Kalau baru bisa baca syahadat, sholat, belum zakat lagi. Dia pelit, nggak pernah bayar zakat lagi. Itu belum sempurna. Apalagi nggak pernah puasa lagi. Ya. Itu jawab dulu. Itu jawab dulu tadi. Pak Aceh. Aditya, lu bagaimana bisa jawab? Kau baru naik hajinya ke Ancol.
saya ingin dengar jawaban Pak Aceh apa sih iblis yang menyesatkan itu tadi? Ayo Pak Aceh. Ini kita pahami bersama ya. Ini mungkin sumbang saran, tapi saya ambil dari poinnya di ayat 34 nih Al-Baqarah. Dia tulis begini ya. Ditulis begini. Dan ingatlah ya, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, kepada malaikat loh dia berfirman loh. Iya. Benar enggak? Sujudlah kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Lucu. Malaikat yang disuruh, tapi iblis kena getahnya nih. Karena pada ayat berikutnya nih. Aduh, ajaran Islam kok begini ya. Al-Baqarah berapa tadi? Sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang sesat dong. Jadi di sini iblis itu disesatkan secara tidak. Iblis juga nggak tahu, lu suruh malaikat kok bukan gua yang disuruh gitu. Kok gua yang jadi kena ininya gitu. Gua disesatkan. Coba Haji Ancol yang jawab, Haji Ancol. Itu melenceng semua. Jawab. Pak Aceh, tanggapi. Enggak. Di Bibel itu tambah parah loh. Apa Adam yang petak umpet sama Tuhan loh. Itu tambah lucu itu. Masa Tuhan sama Adam yang petak umpet dulu nih. Ini Pak Aceh ketawa dia baru nyadar kali atau udah lama ya. Anda tidak tahu apa-apa. Diam saja Anda Aditya. Botol Anda bodoh dan tolol. Misalnya saya suruh nih, Pak Aceh, misalnya saya suruh si A tolong belikan rokok gitu ya misalnya. Lalu si A yang disuruh, si A nggak mau misalnya ya, si B yang disalahkan, kamu kok nggak beli rokok gitu kepada si B, kan lucu dah. Itu namanya jaka sembung. Nggak nyambung nih awalnya nih. Sesatnya tuh di sini. Allah menyesatkan tuh di sini nih. Ini Allah menyesatkan nih. Siapa yang disuruh, siapa yang disalahin gitu. Suruh dulu dibaca sama Aditya. Dulu. Al-Baqarah berapa tadi? Suruh dibaca sama Aditya. 34. Baca dulu Aditya. Sebelum saya terangkan itu ngerti siapa tuh definisi iblis itu yang sebenarnya itu. Iblis itu bisa dari iblis lah definisi. Iblis itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Nah, manusia itu seperti apa ya? Ya contohnya Pak Aceh seperti itu. Jadi iblis itu bukan makhluk. Muhammad sholat dikerebuti jin. Seperti itu iblis itu. Iblis itu bukan makhluk. Iblis yang menyembah sujud sama Adam, dia berdosa nggak? Dia disesatkan nggak? Di sini tuh begini ayat itu kan Nabi Adam disuruh sujud kan, sujud tunduk berarti kan. Giliran iblis disuruh sujud nggak mau. Nah, dengan alasan faktor yang pentingnya ngapain suruh sujud ke Adam gitu, ke Allah lah. Ya itu kan untuk menguji. Apanya nggak perlu diuji. Nggak perlu diuji model begitu mah logikanya aja, logika sehat saja. Hikmah yang tersirat. Islam itu kan logika loh. Islam itu logika loh, bukan iman dong. Kalian iya logika memang. Iya ini logikanya di sini. Ya makanya logikanya A yang disuruh, si B yang disalahkan gitu. Itu logikanya gimana coba? Nggak nyambung. Nggak nyambung, di mana aja nggak nyambung. Lu masuk ke logika mana? Anak SD juga tahu. Bukan saya disuruh bu, dianya disuruh gitu. Bertanya tapi saya dibutuh ya pakai curang. Itu coba aja ya, sportifkan dulu lah. Pokoknya udah kacau amburadul nih pak. Nggak jelas. Pokoknya kalau ada itu modelnya tetap aja. Udah nggak masuk logika aja. Pemirsa, silakan dinilai mana yang benar, ajaran Kristen atau ajaran Islam. Muhammad KC atau Aditya yang benar. Silakan pemirsa yang menonton yang menilai. Aditya. Selamat menyaksikan. Begini Pak KC. Ya.
kasihan itu kalau untuk acara Pak Kacek ini, kalau untuk memurtadkan umat Islam itu saya rasa itu nggak ada efeknya, nggak bakalan mampu. Tapi kalau untuk mempertahankan domba ndak keluar dari kandang itu mungkin masih ada si poinnya itu. Nah, kita mengkaji Al-Quran menurut versi kita masing-masing loh. Nggak apa-apa. Yang penting yang memurtadkan kan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Ya, iya. Yang memurtadkan bukan makanya saya hanya menyampaikan. Jadi yang memurtadkan itu Tuhan Yesus. Baik, teman-teman, saya sambut dulu ulama muda. Silakan ulama muda komentarnya. Ya, salam. Ya, salam sadar. Halo. Salam sadar. Salam. Aditya ya. Assalamualaikum Pak Aditya. Saya mau bertanya nih Aditya. Boleh nggak? Itu nggak pakai assalamualaikum itu. Aditya, saya cuma bertanya. Boleh ya? Saya bertanya, boleh nggak? Dengerin dulu. Boleh. Oh, udah. Boleh ya? Oke. Pertanyaan saya sangat gampang nih. Bapak bidadari. Enggak, bukan bidadari. Ini soal doa Allah mendoakan si Muhammad nih. Kalau si Allah itu enggak sempurna doanya gimana, Pak? Gimana Pak Aditya? Doa bagaimana? Salam. Gimana Pak? Nah, kalau yang Anda makan bersolawat ya. Iya, bersolawat itu Pak. Urusan selawatnya Allah sama selawat. Ya saya kapasitas. Tapi kalau untuk selawatnya ya untuk mengharapkan syafaat Nabi akal kami bisa masuk surga seperti itu. Seperti Pak Kacek kan, misalkan seperti Pak Kacek kan belajar Islam, sudah tahu bahwa Islam itu benar kan, maka Pak Kacek ini termasuk golongan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu apa? Orang yang sudah mengerti kebenaran tapi tidak mau menerima, dan seperti itu. Maka Allah itu memberi itu. Maka Allah itu memberi benar. Ya benar, Islam itu benar tidak selamat. Makanya Allah itu memberi hukuman kepada Pak Kacek dengan cara disesatkan. Ya itu yang dimaksud disesatkan di situ itu loh. Sudah ngerti benar tapi tidak mau menerima, maka ditambahkan kesesatan itu sebagai hukuman. Nah itu loh. Kalian saya jawab. Oke, Pak Aditya. Pak Aditya ini kayaknya memang mengerti soal keagamaan. Kamu tahu nggak si Muhammad itu beragama Islam, Pak? Tahu? Ya tahu lah, Nabi kami. Oke. Cukup. Di surat yang ketiga ayat 19 Pak, di situ dikatakan oleh Allah bahwa agama yang dianuti oleh Muhammad itu agama yang paling benar. Tapi faktanya agama yang dianutinya tidak benar karena setelah beliau meninggal dia tidak mengetahui akan keselamatannya. Bagaimana mungkin Allah ini menyatakan bahwa agamanya itu benar sedangkan kematian nabinya itu tidak tahu akan keselamatannya? Di mana dikatakan agama Islam itu diridhoi oleh Allah setelah kematian beliau Nabi junjunganmu, ternyata dia sendiri nggak tahu keselamatannya. Katanya udah diridhoi, tapi kok masih tidak diterima di sisi Allah? Itu pemimpinmu loh, itu pemimpinmu penganut agama Islam. Ya silakan tanggapi kalau mau tanggapi. Kalau Anda mau berbicara keselamatan ya, konsep keselamatan berbeda. Konsep keselamatan Islam itu sama dengan konsep keselamatan orang Yahudi. Orang Yahudi itu di mana keselamatannya? Orang Yahudi itu menjalankan perintah 10 perintah hukum Taurat, seperti itu kan. Keselamatan dalam Islam itu bertakwa. Bertakwa itu mencakup 10 perintah hukum Taurat tadi. Seperti itu keselamatannya. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad meninggal, ya wajar. Melanggar 10 perintah Allah semua.
Kasih semua pikiran keluar mereka. Oke, begini Pak Aditya. Tadi kan saya udah bilang menyatakan bahwa agama yang dianut Muhammad itu agama yang paling benar. Tetapi kenyataannya setelah kematian Muhammad, ternyata agama yang dianutnya itu tidak diterima di sisi Allah. Ayat Al-Quran yang mana yang mengatakan bisa ada? Gimana Pak? Al-Quran mana? Yang soal apa Pak? Ya itu tadi yang seperti Anda tanyakan Oke, teman-teman. Nanti saya akan sambut dulu Roy Sam Panjaitan. Silakan Roy Sam Panjaitan. Salam sadar Pak Aceh. Salam sadar, iblis sudah disesatkan Allah. Judulnya. Ya namanya aja sudah iblis Pak Aceh. Kita pasti sesat Pak Aceh. Makanya hati-hati disesatkan lagi kita oleh iblis, dibawa ke neraka untuk jadi penghuni neraka ini. Iya betul Pak Aceh. Mereka itu kembalinya ke neraka ini. Aditya nih hati-hati nih. Dibawa ke neraka jadi begini, nanti.